بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita semua tentu para orang tua ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dimana ketika anak menjadi anak yang soleh dan solehah ya, tentu membuat kita bahagia, menyejukkan pandangan kita di dunianya, dapat meringankan beban kita dan membuat kita bahagia. Sedangkan di akhirat, ketika anak menjadi anak yang soleh dan solehah, diantaranya adalah kita mendapatkan doa dari anak. Demikian pula derajat seseorang akan ditinggikan karena istighfar dan doa dari anaknya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, innallaha la yarfa'ul 'abda bistighfari waladihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba ya, karena permohonan ampun dari anaknya. Dia berkata, ya Rabbi anna hadha, ya Rabbi dari mana ini, kok saya semakin tinggi derajatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bistighfari waladika lak, yang demikian karena permohonan ampun yang dipanjatkan anakmu untukmu ya. Di samping itu juga pahala atau amal soleh yang dilakukan oleh anak pun akan mengalir kepada orang tuanya dan terus mengalir meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, sudah enggak ngalir lagi kecuali 3. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia yang dia sebarkan ketika dia masih hidup, dia ajarkan ke tengah-tengah manusia, ilmu agama yang kemudian diamalkan oleh orang lain ya. Kemudian sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Mungkin dia membantu pembangunan masjid, membangun masjid, bahkan mewakafkan hartanya di jalan Allah sehingga orang lain memanfaatkannya, terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah waladin salih yad'ulah,
anak yang saleh yang mendoakannya, terus akan sampai kepadanya. Dan keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak ketika anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang paling tinggi di atas semua itu adalah dapat berkumpul bersama di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, demikian pula keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, maka kami akan pertemukan. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar bagi setiap keluarga muslim daripada dapat berkumpul bersama di samping di dunia, demikian pula di akhirat, ya. Dan tidak ada kerugian yang paling besar daripada dipisahkan, ya, antara seseorang dengan orang yang dicintainya, dia dengan anaknya, atau dia dengan istrinya, atau dengan saudaranya. Yang demikian bisa terjadi apabila, ya, dia dengan orang-orang yang dicintai berbeda keimanan. Akan Allah Subhanahu wa taala pisahkan. Bagaimana dipisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Ayahnya di neraka, tapi Ibrahim alaihissalam di surga. Bagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, pada hari kiamat dipertemukan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Ketika itu ayahnya dalam keadaan badannya hitam, keling, dan berdebu, dalam keadaan terhina. Melihat ayahnya kondisinya seperti ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam sedih, ya. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, Engkau telah berjanji kepadaku tidak akan membuatku kecewa pada hari ini. Apa yang lebih sedih daripada melihat ayahnya seperti ini?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, innallaha harramal jannah 'alal kafirin." Sesungguhnya Allah sudah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Maka untuk menghilangkan rasa iba, kasihan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Azar, Allah rubah bentuk ayahnya menjadi binatang. Ketika itu menjadi hyena, anjing hutan, dalam keadaan berlumuran darah, dalam hadis yang sahih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, undur ma tahta qadamai aw rijlai." Lihat di bawah kakimu. Ayahnya sudah berubah menjadi hewan. Ya, kaget Nabi Ibrahim. Ketika itu kemudian ditarik kakinya oleh malaikat dan dilempar ke dalam neraka. Bagaimana dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, atau orang tua dengan anaknya? Bagaimana dipisahkan Nabi Nuh alaihi salam dengan Kan'an atau Yam, yang karena anaknya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam satu keluarga misalnya antara seorang suami dengan istrinya, istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Lut, ya. Padahal keduanya adalah istri seorang nabi. Keduanya Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam neraka. Sedangkan suaminya adalah seorang nabi. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi. Maka seseorang tidak bisa mengandalkan, ayah saya seorang yang soleh, ayah saya seorang kiai, ustadz, habib, ya, apalagi nabi, ya. Bahkan Nabi SAW menyuruh Fatimah radhiyallahu anha untuk beramal. Nabi SAW pernah menyatakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, silahkan minta dariku apa yang engkau inginkan, tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah." Ya, ini masing-masing harus beramal dan tidak bisa mengandalkan mentang-mentang suaminya seorang ustadz, mentang-mentang suaminya seorang kiai, kemudian nggak perlu beramal. Tidak bisa. Masing-masing harus beramal dan tidak bisa mengandalkan orang lain. Bahkan ketika suaminya seorang nabi seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, Allah hikayatkan di dalam Al-Quran di surah Tahrim, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin." Dan Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir dengan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya adalah istri dari dua hamba kami yang saleh, tapi sayang keduanya khianat sama suaminya, maka dikatakan, "Masuklah kau berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk." Maka nggak bisa seorang anak mengandalkan orang tuanya, seorang istri mengandalkan suaminya, seseorang mengandalkan paman dan saudara. Tidak bisa, masing-masing harus beramal. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Kita tentu ingin, ya,
keluarga kita, istri dan anak kita dapat berkumpul bersama di surga. Tentunya caranya adalah dengan menyamakan keadaan mereka dengan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ketakwaan kepadanya. Dan itu tidak bisa kecuali dengan mendidik mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak cukup hanya niatan dalam hati, ya. Kita ingin anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, ya, keluarga kita jadi keluarga yang soleh dan solehah. Hanya niatan dalam hati tidak cukup. Bahkan harus ada usaha di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dalam kehidupan di dunia, tidak cukup hanya kita ingin dalam hati ingin jadi orang kaya, langsung jadi orang kaya. Ingin jadi orang pintar, langsung jadi orang pintar. Enggak bisa. Harus menjalankan sebabnya di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak, agar menjadi anak yang soleh dan solehah juga nggak cukup hanya niatan ingin si anak kita jadi anak yang soleh, solehah, yang menyejukkan mata orang tuanya, meringankan beban orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah lanjut usia, sudah lemah, sudah pensiun, ingin anak tetap memperhatikan orang tuanya, ya. Tidak bisa hanya niatan dalam hati, tapi harus ada upaya usaha. Ya, maka di sini khatib akan menyampaikan sedikit usaha dan sebab agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Di antara cara agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah adalah yang pertama mendoakan anak kita. Doakan kebaikan buat mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya. Dia pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Ya. Maka berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah berikan kepadanya anak yang saleh, bahkan jadi seorang nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu berkat apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan kita remehkan doa. Manfaatkan waktu-waktu mustajab, misalnya di sepertiga malam terakhir, misalnya di waktu sujud, misalnya di antara azan dan iqamah, kita manfaatkan dengan mendoakan anak. Atau seperti doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami anak dan istri kami yang menjadi penyejuk mata kami. Mendoakan. Ini yang pertama. Kemudian juga di samping yakni kita mendoakan, ya, adalah tentunya sebelumnya kalau seseorang ketika hendak berumah tangga, ya, carilah wanita yang solehah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4. Ada yang karena liha, karena dia punya harta. Au li jama'a li hasabiha, karena dia orang berkedudukan, orang terhormat, ya. Au li jamaliha, atau karena dia cantik. Au li diniha, atau karena agamanya bagus. Fadfar bidzatiddin, carilah yang bagus agamanya, ya. Tadi bagian kau akan selamat, ya. Kenapa? Karena yang biasa membersamai anak itu siapa? Istri. Kalau istri kita salehah, insyaallah anak kita juga akan ikut saleh atau salehah. Dia akan dengarkan kata-kata ibunya, melihat akhlak ibunya. Cuma kalau sudah kita terlanjur salah pilih, tetap nggak ada putus asa. Doakan kebaikan buat istri dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami anak dan istri yang menjadi penyejuk mata. Maksudnya jadi solehah. Jangan sampai karena kita marah, kesal, kemudian kita doakan keburukan. Haram hukumnya seperti itu, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah menyempatkan mendidik anak, ya. Kalau kita lihat ada sebuah surah khusus dalam Al-Quran. Satu surah menyebutkan tentang pendidikan orang tua terhadap anak. Itulah surah Luqman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah Luqman itu bukan sekedar cerita yang tidak ada maksud, tidak ada tujuan, sekedar, ya, hiburan, tidak. Bahkan ada hikmah di balik itu. Hikmahnya yang terbesar adalah agar orang tua nih kayak begini nih harusnya. Seperti Luqman mendidik anaknya, menyempatkan. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh.
Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan pengajaran, pendidikan kepada anak. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, dengan kata-kata yang lembut. Ya, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat-sangat besar. Diajarkan kepada anak, jangan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada anak akidah sahihah. Kenapa? Karena kita saksikan ya, anak ini mendapatkan pendidikan dari yang dia lihat, dari yang dia tonton. Terkadang anak bebas megang HP. Terkadang anak melihat televisi, sudah tahu televisi tayangannya tidak dikontrol, tidak diperhatikan. Terkadang film-film dari India lah, dari Barat lah, ditanamkan, disampaikan kepada anak-anak akidah yang rusak. Diajarkan kepada mereka dewa-dewa, ada penguasa di samping Allah Subhanahu wa taala, disebutlah ada misalnya dewa Brahma, Wisnu, Siwa dan lain sebagainya. Sehingga ada pikiran dalam anak yang kalau kita biarkan, khawatir anak punya keyakinan macam-macam. Maka kita wajib menanamkan akidah yang benar kepada anak. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang besar. Tanamkan kepada anak akidah sahihah. Agar apa? Agar ya, iman mereka dengan kita sama dan nantinya dapat berkumpul bersama di surga. Karena kalau sudah beda keyakinan akan dipisahkan untuk selamanya. Ya. Nah ini, ajarkan akidah Islam. Kemudian juga ajarkan adab dan akhlak Islami. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung, lemah bertambah lemah, dan menyapihnya setelah 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Diajarkan adab dan akhlak. Bagaimana lengkapnya agama ini, ya, agar orang tua menyempatkan mendidik anak, mengajarkan adab dan akhlak, ya. Kemudian juga mengajarkan ibadah dari sejak dini. Luqman mengatakan kepada, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, suruhlah orang lain mengerjakan yang baik dan cegahlah dari yang munkar. Wasbir 'ala ma asabah, bersabarlah terhadap musibah yang menimpa. Diajarkan adab, akhlak, ibadah, ya, dibiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempatkan. Ya, karena kalau kita tidak menyempatkan mendidik mereka, ingat di luar sana banyak yang mendidik mereka. Lingkungan, teman bisa mendidik mereka. Tayangan, tontonan bisa mendidik mereka. Dan setan pun mencari kelengahan kita untuk membawa anak-anak kita kepada kesesatan. Ya. Mereka semua punya waktu. Lingkungan punya waktu, tontonan punya waktu, setan apalagi punya waktu. Kalau kita nggak punya waktu, maka anak kita bakal disesatkan oleh yang tadi disebutkan. Oleh setan, oleh lingkungan yang tidak baik, atau oleh tontonan, apalagi HP yang sudah tidak ada filter lagi. Ya, maka mau nggak mau kita harus menyempatkan. Ya, meskipun mungkin kita sibuk, alhamdulillah zaman sekarang mudah sekali. Di samping kita bisa minta bantuan kepada istri, kita pun tambahkan menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah Islam yang diajarkan di sana ajaran Islam lebih dalam. Ya, diajarkan akidah Islam, diajarkan ibadah sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan adab dan akhlak. Ya, sehingga kita hanya tinggal muatkan saja, Jangan sampai ya, terlalu mahal sekolah-sekolah Islam. Tapi kenapa dia bisa beli HP yang mahal? Tapi kenapa dia bisa beli kendaraan yang mahal, barang-barang yang mahal? Seakan-akan anaknya nggak perlu yang mahal-mahal. Seakan-akan anaknya dia nggak perhatian. Padahal aset yang paling baik ini anak, yang dapat membuat namanya baik, yang dapat menyenangkan dan membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Tapi dia nggak peduli. Maka jangan salahkan kalau dia nggak peduli sama anak. Anak masukin yang murah-murah, nggak peduli sama anak, nggak mau mendidik. Ya, giliran buat beli barang-barang yang mahal, dia siap. Yang mewah dia siap, yang padahal akan ditinggalkan. Ya, kalau anaknya tidak menjadi anak yang soleh dan solehah, anaknya malah memberatkan, menyusahkannya. Saat dia sudah lemah, lanjut usia, pensiun, anaknya bodoh amat, nggak peduli. Ya, jangankan bantu, nelpon aja nggak pernah, nanyain kabarnya pun nggak pernah. Kalau kita siap seperti silahkan.
kalau kita siap seperti ini. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana tadi diterangkan bahwa ingin menjadi anak yang saleh dan salehah itu tidak cukup dengan niatan dalam hati dan keinginan yang hanya diucapkan di lisan. Bahkan harus ada sebab yang harus kita jalankan. Di antara sebabnya adalah mendoakannya. Di antara sebabnya adalah menyempatkan mendidik anak. Dan termasuk juga adalah memberikan contoh yang baik kepada anak. Jangan kita malah memberikan contoh yang buruk. Kita suruh anak sholat jamaah, kita sholatnya di rumah. Gimana dia akhirnya nggak mau nurut sama kita? Ayah aja sholatnya di rumah. Ya, kita suruh, nak baca Al-Quran sempatkan. Ternyata orang tuanya lebih banyak di depan HP berjam-jam. Ayah aja banyakan ya lihat HP, media sosial dan berbagai macam aplikasi yang ada di sana. Ya, berikan contoh, sempatkan kita juga baca Al-Quran ba'dal maghrib misalnya, ba'da subuh misalnya, di sela-sela waktu kita misalnya. Ya, kita juga sholat berjamaah. Kita berikan contoh yang baik kepada anak. Ya. Demikian pula kita ajarkan adab. Bagaimana kalau makan dengan tangan kanan. Kita ajarkan kepada anak, ya, agar mereka juga makan dengan tangan kanan. Karena sekarang ini banyak remaja-remaja sudah tidak beradab dan berakhlak. Tidak beradab dan berakhlak. Padahal Islam mengajarkan adab. Misalnya dalam Islam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghargai yang tua, menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami. Banyak yang tidak beradab, tidak berakhlak juga, tidak beretika juga dalam makan tangan kiri, ya, sambil jalan-jalan dan lain sebagainya. Kita ajarkan adab bagaimana makan, minum, baca bismillah sebelumnya. Ya. Demikian pula yang tidak kalah penting adalah kita juga membiasakan anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Muru abna'akum bis-shalati wa hum abna'u sab'i sinin." Suruh anak kalian salat ketika usianya 7 tahun. Jadi sudah dibiasakan. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan boleh bahkan kita memberikan sanksi memukul kalau enggak mau sholat setelah usianya 10 tahun. Dan juga yang terakhir adalah kita hendaknya tanggap terhadap tindakan anak. Apa tanggap di sini? Ketika anak melenceng, ketika anak melanggar aturan agama, kita ingatkan jangan bodoh amat. Insya Allah dengan kita terus mengingatkan sabar, ya sudah maklum namanya anak kadang kecenderungan kepada kesalahan, yang ngulangi lagi, itu biasa. Yang penting kita terus mengingatkan dan sabar. Insya Allah dengan cara seperti ini anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia membimbing kepada kita kepada jalan yang diridhoinya, menjadikan anak kita, istri kita menjadi anak dan istri yang salehah, dan dapat mengumpulkan kita bersama di surganya nanti pada hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.